Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Elclemer alias Rafael Strike. Dia ini masih muda loh ya, baru 22 tahun kalau nggak salah. Yang seharusnya sih di umuran segitu seorang pemain bola itu masih bisa terus berkembang. Tapi entah kenapa ya, kok makin kesini ini performasi Elclemer kok makin anjlok loh ya. Kalau kami pribadi sih melihatnya bukan karena dia ini main di Liga Konoha loh ya, tapi dalam penelitian kami, pengamatan kami, penurunan performa Rafael Strike ini sebenarnya kalau kami amati itu usai Piala Asia U23 2024 deh. Di Piala Asia U23 2024 sebenarnya Rafael Strike juga penampilannya nggak bagus-bagus amat sih, tapi minimal dia mampu cetak 2 gol di Piala Asia waktu itu ya. Salah satunya itu ke gawang Korea Selatan. Nah, kalau kami lihat ada beberapa faktor atau ada faktor kenapa Rafael Strike ini penampilannya atau performanya ya terus merosot. Usai bawa Indonesia finish di urutan keempat Piala Asia U23 2024, Rafael Strike justru dicoret oleh klubnya ADO Den Haag. Ini mungkin bikin Strike ini agak berpikir, agak bingung ya. Ada apa ini? Kan saya main bagus di timnas Indonesia di Piala Asia, kok saya dicoret? Nah, waktu itu mungkin curhatlah si Strike ini tuh ke Sintayong, dan Sintayong akhirnya kasihan ya. Mencarikanlah klub buat Rafael Strike dan didapatkanlah klub Brisbane Roar. Brisbane Roar ini mau nampung Rafael Strike karena Brisbane Roar ini masih memandang Sintayong ya, karena Sintayong ini salah satu legenda Brisbane Roar. Tapi tiba-tiba Sintayongnya dipecat oleh PSSI. Nah, ini mungkin bikin sedikit shock ya buat Rafael Strike, karena mungkin Strike ini melihatnya udah nggak ada lagi tempat buat curhat. Nah, usai Sintayong dipecat oleh PSSI, tiba-tiba Strike pun nggak dipakai lagi, jarang dipakai nih oleh Brisbane Roar. Akhirnya ujung-ujungnya nggak diperpanjang kontrak oleh Brisbane Roar. Nah, disinilah mulai terlihat Rafael Strike ini kebingungan nih, mau curhat ke Sintayong, tapi Sintayongnya udah nggak di timnas. Maksudnya curhat itu minta dicariin klub lagi di luar negeri, tapi ya mau gimana lagi, Sintayongnya udah nggak di timnas Indonesia. Ya akhirnya mau nggak mau dia ini nerima tawaran Dewa United dengan harga yang cukup murah 2,61 miliar. Makanya sebelum masuk Dewa United, Strike ini tuh meminta fasilitas mewah ke Dewa United, karena memang awalnya Strike ini tuh mungkin dia ini nggak mau main di Liga Konoha ya, masih ingin main di Liga luar negeri. Dan akhirnya kelihatan sampai sekarang loh ya, di Liga maupun di timnas kemarin-kemarin ya, Rafael Strike ini bukan nggak bagus, bukan jelek, tapi kelihatan apa ya? Kelihatan seolah apa ya? Seolah baru belajar lagi, seolah cupu gitu kan. Di timnas U23 kemarin di kualifikasi Piala Asia sebenarnya tampil cukup bagus sih, karena dia juga salah satu pemain yang memang memiliki skill ya di anggota pemain timnas U23 kemarin. Tapi memang posisi Strike ini tuh diubah-ubah terus oleh Gerard van den Berg. Jadi mungkin itu ya salah satu penyebab kenapa Rafael Strike ini tuh semakin lama penampilannya semakin turun. Karena pertama dia ini nggak punya tempat buat curhat keluh kesah dia. Kedua dia ini masih struggle atau masih pengennya main di luar negeri, tapi sulit buat nyari klub di luar negeri. Nah, seandainya saja Rafael Strike ini punya mentalitas seperti Justin Hubner, oke, saya nggak apa-apa nggak punya klub di luar negeri untuk sementara, tapi akan saya berusaha terus. Akhirnya kan masih bisa bertahan meskipun di klub yang nggak terlalu besar di luar negeri. Tapi istilahnya mentalitas Justin Hubner ini mampu membuat dia ini konsisten ya bermain di luar negeri. Beda dengan Rafael Strike yang memang ya sifatnya mungkin seperti itu ya. Jadi ya kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa ya. Mudah-mudahan aja ini anak semakin lama nggak makin turun ya. Dan ketakutan kami adalah takutnya ya ini anak tiba-tiba pensiun dini.
Lanjut kita ke berita klub. Nih Malut United memperkenalkan pemain asing ke-10-nya musim ini dengan memperkenalkan Nilson Junior, bek 33 tahun 190 cm yang musim lalu main di Serie B Brazil. Udah paham ya? Kami nggak usah jelasin lagi dong kenapa Malut United masih bisa memperkenalkan pemain asing baru. Intinya gini deh, setiap klub itu di Liga 1 maupun Liga 2 masih boleh memperkenalkan pemain asing baru meskipun bursa transfer udah ditutup, asal sebelum bursa transfer ditutup pemain-pemain tersebut atau data-data dari pemain tersebut sudah didaftarkan ke PT Liga. Nah, kenapa baru diumumkan sekarang? Karena si pemainnya mungkin baru habis kontrak di klub sebelumnya atau mungkin baru datang ke Indonesia. Paham ya kalau itu? Jadi misalnya nanti tiba-tiba ini pemain, kok klub ini umumin pemain baru lagi sih, kan bursa transfer udah tutup. Nah, itu udah kami jelasin ya. Selama si pemain itu sudah terdaftar, udah didaftarkan data-datanya ke PT Liga, mau kapanpun diumumkan, nggak masalah. Mungkin yang belum kalian paham di sini, ya kan, ini bursa transfer udah ditutup nih. Kok kenapa ya pemain yang tadinya main di klub Anu dipinjemin ke klub Anu tapi masih boleh main? Kan dia udah main di klub sebelumnya. Contoh siapa ya? Dimas Derajat dari Persib tuh ya, atau Hen-Hen dari Persib. Dimas Derajat dipinjamkan ke Malut United, Hen-Hen dipinjamkan ke Persik Kediri. Kan dua pemain ini udah main di Persib nih. Kok masih bisa main sih di Malut dan di Persik Kediri? Kan aturannya pemain yang udah main di klub sebelumnya itu nggak bisa lagi dong main di klub lain kalau dipinjamkan atau dijual. Nah, jawabannya simple. Hen-Hen dan Dimas main di Persib itu ketika bursa transfer masih dibuka. Dan dalam aturan FIFA, selama bursa transfer masih dibuka, meskipun si pemain tersebut sudah main di klub sebelumnya, tapi ketika dipinjamkan ke klub lain sebelum bursa transfer ditutup, maka pemain tersebut masih diperbolehkan bermain di klub barunya. Kecuali Persib minjemin si Hen-Hen dan si Dimas ini lewat tanggal 31 Agustus 1 September deh gitu kan. Ini baru nggak bisa lagi karena bursa transfer udah ditutup. Nah, kalau ini kan sebelum bursa transfer ditutup udah dipinjemin. Artinya masih dalam masa bursa transfer atau transisi. Paham ya? Oke, lanjut. Satu laga lagi di pekan kelima ini yang akan menjadi laga super big match adalah laga yang akan mempertemukan antara pemuncak klasemen sementara Persija Jakarta yang akan menjamu ya tim pertama kali back to back di Liga Indonesia, Bali United. Persija jelas diunggulkan di laga ini sebab Persija itu ya main di JIS ya. Kita tahu lah kalau Persija main di JIS itu sangat sulit buat dikalahkan. Apalagi Persija di laga ini ketambahan pemain baru, bukan pemain baru sih, ketambahan pemain yang udah sembuh dari cedera, Gustavo Almeida, yang mungkin akan menambah daya gedor Persija Jakarta yang memang sih masih kehilangan Rio Matsumura juga. Ya, meskipun di 5 pertemuan terakhir antara Persija dan Bali United ini, Persija memang selalu kesulitan menghadapi Bali United. Tercatat ya, dari 5 kali pertemuan terakhir, Persija itu baru 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah dari Bali United. Tapi memang kebanyakan kalahnya Persija itu saat Persija main away, bukan main di home, apalagi main di JIS. Tapi ya jangan lupa, Bali United pun nggak bisa diremehkan. Meskipun tim ini saat ini tengah terseok-seok karena para pemain barunya, tapi tetap juga tim ini adalah tim super kaya loh. Bali United di awal musim ini tuh sebenarnya kondisinya hampir sama dengan Persib, yakni terlalu banyak bongkar pemain yang akhirnya sulit mencari chemistry. Nah, di pertemuan terakhir musim lalu, Bali United ini dibantai sama Persija di kandang Persija 3-0. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah lecutan semangat buat tim Serdadu Tridatu ya. Masa sih mau ngulangin back to back kalah dari Persija dengan skor gede? Kan gak mungkin, tentu saja mereka pun gengsi dong. Masa tim kaya raya di Indonesia harus 2 kali ngalamin hal yang sama? Jadi kami pikir, laga Persija lawan Bali United ini akan berjalan sangat seru dan sengit. Karena dua-duanya punya gengsi tersendiri dan mungkin persebaya Bali United pun gak akan mudah menyerah pada Persija Jakarta meskipun kembali bermain di JIS. Jadi kita nantikan saja hari Minggu besok ya.
Dari Persib Bandung, oke ini banyak banget yang tanya, Bang emang benar katanya para pemain Persib lagi sakit ya Bang ya? Banyak kena virus ya Bang? Makanya di media sosial banyak banget yang bilang katanya pemain Persib akan banyak yang absen lawan Persebaya karena kena virus. Ngeri banget ya omongannya, virus cuy. Siapa juga yang nggak ngeri kalau nggak kata virus? Ya katanya sih pemain-pemain seperti Rezaldi, Berguinho, Luciano, Barba, Andrew Jung dan lain-lain ya katanya ini kena virus katanya. Wow, virus. Tapi setelah kami cross check, sebenarnya para pemain Persib ini betul sih kena virus. Cuma virusnya itu bukan virus yang seperti corona atau apa, cuma virus mencret alias diare. Bahkan Hoda kemarin sempat bilang katanya pemain baru seperti Barba dan juga Andrew Jung ini kena apa keracunan makanan. Ngeri juga ya ngomongannya keracunan makanan. Ya nggak salah juga sih. Kalau ada yang bilang virus, kalau bilangnya keracunan makanan, sebenarnya hampir sama juga sih. Karena kan diare itu juga virus. Virusnya namanya itu rotavirus atau norovirus namanya gitu. Coba cari deh Google. Kalau saya nggak salah loh ya. Nah kalau dibilang keracunan ya benar karena ada virus masuk ke makanan, akhirnya mereka keracunan makanan. Jadi ya intinya gitu ya, cuma apa ya, cuma mencret ya guys, nggak perlu dikhawatirkan, nanti juga hari Jumat juga mereka udah pulih, salah makan aja kali ya. Kan cuma pertanyaannya adalah, kalau mereka salah makan, ini kok bisa gitu kan? Apakah salah makannya saat latihan atau di rumah nih? Kalau di tempat latihan kayaknya agak kecil kemungkinannya, karena kalau di tempat latihan biasanya ya, setahu kami, sepengalaman kami, di sebuah tim itu kalau saat latihan itu menu makanannya sudah tertata, teratur loh ya. Ini udah dengan sesuai lah, sesuai anjuran lah ya dengan ahli gizi yang ada di Persib lah. Kecuali memang mereka keracunannya itu makanannya di rumah atau mungkin di luar kali ya. Untuk Federico Barba dan Andrew Jung katanya keracunan, ya buat kami sih ini karena wajar kali ya, karena perutnya kaget kali. Baru pertama kali ke Indonesia, terus makan makanan Indonesia, akhirnya perutnya kaget, akhirnya mencret. By the way, Tom Haye dan Eliano Render sudah ikut latihan ya. Hari Rabu ini udah ikut latihan. Oh ya, kemarin saat Tom Haye dan Eliano ini direkrut sama Persib, ini banyak banget nih netizen julid yang berkomentar atau bilang, ini sih penurunan karir nih. Penurunan karir katanya. Ya inilah orang bodoh kalau berkomentar. Makanya kami tuh sering bilang, gak usah marah. Makanya kalau kami sering bilang, kalau kalian mau komentar itu, mbok yo cari tahu dulu atau belajar dulu, cari tahu deh kebenarannya. Jangan cuma gara-gara tadinya main di Liga Belanda, pindah ke Liga Indonesia, bilangnya penurunan karir. Jangan lihat Liga Indonesianya, tapi lihat klubnya. Liga Indonesia memang betul rankingnya di antah berantah dunia, tapi beda dengan klubnya. PSC Zwolle, klub lamanya Eliano Render, itu ada di ranking 417 dunia. Sementara Persib Bandung ada di ranking 598 dunia. Gak jauh bedanya. Alias dengan kata lain, PSC Zwolle dengan Persib itu selevel. Bahkan kalau dibandingkan dengan klub lamanya Tom Haye, yakni Almere City, Persib jauh di atas Almere City. Almere City itu di dunia rankingnya 1299. Sementara Persib 598, jauh kemana-mana. Artinya kalau Toha dan Eliano ke Persib bukan turun kasta, tapi naik kasta. Emangnya klub siapa tuh yang ranking di dunianya antah berantah? Wadidaw, pakai protes. Cek dulu klub kalian ranking berapa sih?